Lambaian tanganmu ku rasakan pilu di dada, kasih sayangku bertambah padamu. Air mata berlinang tak terasakan olehku. Nantikanlah aku di Trans TV. 60 tahun lalu, tembang merdu berjudul Teluk Bayur menjadi tembang nostalgia yang paling hits. Single inilah yang membawa nama Ernie Johan merengkuh kesuksesan sekaligus mencatat namanya dalam sejarah belantika musik tanah air. Namun, setiap penyanyi punya masa. Lantas, setelah hampir 6 dekade berlalu, masihkah paras cantik dan suara indah penyanyi berjuluk The Funny Lady mempesona banyak orang di luar sana? Inilah yang membuat tim Insert Investigasi secara khusus mendatangi kediamannya, sekaligus mengurai perjalanan panjang sang artis meniti karir hingga merengkuh sukses sebagai penyanyi top. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, masih ingat saya? Ernie Johan. Kalau kadang-kadang kalau di luar negeri saya dipanggilnya kalau nggak The Funny Lady, Ernie Jones. Di sini nggak Ernie Johan. Oke, mari kita masuk. Kalau ini alhamdulillah tahun lalu 2024 bulan Desember, alhamdulillah pada Allah saya mendapat Lifetime Achievement Award. Tapi bagi saya ini luar biasa karena apa? Ini patungnya dilapisi emas 18 karat. Dan yang paling penting ini loh, berliannya ini 1 karat. Nah ini ada Tante Titi, kita ikut apa kuis ya, Tante Titi Puspa, ada Lili Suryani, almarhumah, ada Vivi Sumanti. Kalau ini saya di Atlanta, studio CNN yang pertama di Amerika, Georgia, Atlanta. 1 piala bertata emas dan berlian yang terpajang spesial di ruang tamu inilah barangkali pencapaian terbaru Ernie di usia senja. Tapi penghargaan itu bukan satu-satunya. Masih begitu banyak penghargaan lain yang pernah didapat penyanyi berdarah Minang itu. Sebab sejak kecil, Ernie telah mengukir namanya di dunia musik. Ia pernah mencatat namanya dalam sejarah sebagai satu-satunya penyanyi Indonesia yang menjadi teman duet penyanyi Amerika, Linda Scott, kala masih menetap di Singapura dulu. 62. Nggak kira-kira, pastinya tahun 62. 11, masih SD. Dari kecil waktu di Holland aja saya masih anak-anak itu saya juga nyanyi berdiri di atas kursi, di meja. Saya anggap itu kayak panggung. Jadi dari kecil saya udah cita-cita saya ingin jadi penyanyi, saya ingin terkenal suatu hari. Waktu Linda Scott penyanyi remaja ketika itu ya tahun 60-an lagi top banget ya, datang berkunjung show di Singapura. Mungkin panitianya tahu bahwa saya di Radio Singapore Standard Time saya menang dengan lagu dia I've Told Every Little Star. Jadi aku nyanyi duet bareng dia. Aku masih kecil banget ya, umur 11 juga itu tahun 62. Jadi waktu dia kenalin saya, dia bilang, "Ladies and gentlemen, this is my little sister, Ernie Irawati, the Linda Scott of Singapore." Dia pikir aku orang Singapura dan aku nggak pakai nama ayahku Johan karena Johan kan ayah saya kan seorang diplomat, jadi kayaknya kurang etis ya zaman itu ya. 11 tahun, usia yang terlampau muda bagi Ernie Johan. Tapi talenta dan bakatnya sudah sekelas penyanyi top luar. Bahkan di tahun 62, Ernie telah menjadi salah satu penyanyi yang bersinar di Singapura. Namun sayangnya, sebagai penyanyi terkenal, Ernie tak pernah tahu bayaran manggungnya sampai saat ini. Ya itu di Singapura, semuanya mulai di Singapura tahun 62, rekaman pertama di sana. Begitu. Saya karena senang nyanyi ya, jadi saya ikutan Radio Singapore Standard Time dan saya menang. Kalau zaman dulu saya nggak pernah ingat bayaran, ibu saya manajer saya. Tapi kita ini disebut dulu bukan bercanda, kita artis Ampera, amanat penderitaan rakyat. Jadi kayak show di Garut, saya berangkat ke gedungnya pakai delman. Jejak sukses Ernie Johan sebagai penyanyi pop di Singapura ternyata juga turut mencatatkan kejutan-kejutan brilian di tanah air. Tepatnya di tahun 1965, saat-saat situasi tengah bergejolak, single Teluk Bayur yang dirilis di tahun itu berhasil menjadi salah satu single paling laris. Lagu itu juga bisa membawa Ernie untuk pertama kalinya meraih penghargaan piring emas. Tapi di balik kesuksesan lagu tersebut, Ernie Johan mengaku justru tak pernah merencanakan untuk membuat lagu itu jadi populer. Lagu Teluk Bayur itu tidak dicanangkan untuk jadi hits karena
long play zaman dulu, ada yang 10 lagu, ada yang 8, ada yang 12 gitu loh. Waktu saya rekaman dari Mako itu. Jadi udah 7 lagu udah selesai, tinggal 1 lagu kekurangan. Nah itu Om Zainal Arifin dia mengarang, menciptakan di studio juga. Saya belajar saat itu juga. Jadi aku belum menghayati lagu itu, tapi kan saya bingung. Itu lagu pelengkap penderita, tapi kok bisa jadi hits? Aku juga nggak tahu. Tapi aku bingung ya, karena lagu itu aku menjadi penyanyi Indonesia pertama yang menerima penghargaan dari Remako. Di panggung, Erni Johan bisa membuat begitu banyak keajaiban. Bermodalkan suaranya, Erni dapat mengubah perasaan hati banyak pendengarnya. Tembang-tembang merdu dengan alunan musik Melayu serta paduan lirik yang syahdu, seolah jadi obat penenang rindu. Kondisi itu berbeda 180 derajat dengan kondisi Erni sekarang yang mulai dibelenggu sakit. Bahkan dengan tubuh renta sekarang, Erni mengaku telah menjalani 21 kali operasi. Iya, jumlahnya baru 21 kali. Kalau bisa sih jangan lebih lagi. Aku mohon sama Allah jangan lagi, udah cukup. Dokter bilang di usia saya sekarang, apalagi saya udah bionik loh, kaki saya udah pakai lutut palsu buatan Amerika. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya nggak tahu takdir saya sampai di mana, saya masih bisa nyanyi, gitu loh. Jadi ya gitulah, selama saya masih sehat gitu. Karena kalau di Indonesia artis kalau udah sakit ya nggak dipakai lagi gitu. Tapi kalau di luar negeri penyanyi-penyanyi yang senior itu honornya lebih tinggi daripada yang muda-muda. Tapi di Indonesia kebalik, kita dianggap sudah kadaluarsa gitu loh. Secara fisik, Erni Johan mungkin tak seleluasa dulu. Tapi semangat wanita 74 tahun itu masih sama seperti 60 tahun yang lalu. Menariknya, meski terhalang usia, Erni mengaku sesekali masih menerima job menyanyi. Bahkan dengan salah satu kakinya ditopang alat bantu kaki palsu, Erni masih bisa bernyanyi di mancanegara. Dan hebatnya, suara penyanyi berdarah Minang ini masih tetap sama seperti dahulu. Ya masih sih, tapi kan sebagian saya tolak-tolak dulu, nanti tunggu saya fit banget 100% gitu loh. Tapi kan kayak saya diundang sama krunya, sama Pak SBY gitu, itu untuk saya sama untuk Tante Titi Puspa itu merupakan suatu kehormatan bahwa kita masih dianggap gitu. Tahun kemarin saya tanggal 3 Mei saya show sama Jamal Mirdad di Singapura. Jadi masih banyak sih, tapi kita kan nggak bisa jadi orang jangan kemaruk ya kalau